Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam. Jumpa lagi dalam program Saat Teduh Penyuluh Non-PNS Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Saya Roland Fernando Kotambunan, penyuluh Bangka Selatan. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini waktu kesempatan Kau berikan kembali bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, biar firman-Mu memberikan kekuatan, kemampuan, akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tema renungan pada malam hari ini adalah melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Di hari-hari ini kita melihat bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak memberikan kepastian. Semuanya bisa berubah. Tetapi pada malam hari ini kembali firman Tuhan menasihati kita, mengingatkan kita kembali bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang memberikan kepastian kepada kita, termasuk masa depan kita, termasuk harapan kita di dalam Tuhan. Walaupun kehidupan yang kita jalani ini ada berbagai hal, ada tantangan, ada masalah, ada sakit penyakit, masalah ekonomi, keluarga, bisnis, dan sebagainya. Tetapi kembali malam hari ini, apapun itu semua, firman Tuhan kembali memberikan kita kekuatan, mendorong kita, memotivasi kita. Marilah kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kepastian untuk hidup ini. Sebagai orang-orang yang percaya, tentunya kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Iman kita harus tetap kuat. Iman kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Lewat Amsal ini, Salomo kembali mengingatkan kepada kita. Karena di dalam Tuhan ada masa depan. Karena di dalam Tuhan ada harapan. Mari tetap andalkan Tuhan. Taruhkan harapmu hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa jalan yang kita lalui akan selalu rata. Langit akan selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai dan memberikan kita kekuatan. Justru dalam masalah persoalan, ketika iman kita tetap mengandalkan Tuhan, disitulah kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini ada dua alasan kenapa kita harus melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa. Mari kita lihat ayatnya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Luar biasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan tanpa firman Allah tidak ada satupun yang telah dijadikan. Ya, luar biasa firman Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu membutuhkan iman kita. Itu membutuhkan ketekunan kita. Itu membutuhkan satu ketaatan kita. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita masa depan kita itu ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang selama kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Memang semuanya ada waktu dan proses yang mungkin Tuhan izinkan kita harus lewati. Tapi ingat bahwa firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa semuanya Tuhan jadikan indah pada waktunya. Semua penderitaan, semua masalah pasti kita akan lewati, kita akan lalui. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan dengan setia, dengan taat. Kita percaya pada akhirnya bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita dan kemenangan dalam hidup kita. Firman itu menjadi terang dalam hidup kita. Mungkin kita nggak tahu jalan kehidupan ini. Kita belum bisa melihat, tapi ketika ada firman, dia menerangi jalan hidup kita. Dan terang itu, firman itulah yang memberikan kita pengharapan. Firman itulah yang menunjukkan jalan bagi kita, supaya kita bisa melangkah dengan pasti. Tuhan memberikan kita hal-hal yang baik, masa depan yang baik, harapan yang baik yang tidak pernah mengecewakan. Asalkan kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, percaya dengan segenap hati, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Firman-Nya menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus melangkah dengan pasti. Yang kedua adalah Dia setia dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Wow, luar biasa saudara. Kenapa kita harus melangkah dengan pasti? Alasan yang kedua, karena Tuhan yang sudah panggil kita jadi anak-anaknya, jadi orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu setia. Yesus itu setia. Dia sudah mengorbankan dirinya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia bukan hanya menjamin hidup di dunia ini saja, tetapi juga hidup dalam kehidupan yang kekal. Dia menjamin. Mungkin sahabat kita, teman kita yang terdekat sekalipun dia bisa mengecewakan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak. Mungkin mereka bisa lupa dengan janji mereka. Bisa membuat kita kecewa. Tetapi janjinya Tuhan luar biasa. Dia Allah yang setia. Janjinya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji. Dia sudah panggil kita menjadi anaknya. Tentu Tuhan bertanggung jawab. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat. Asalkan kita tetap setia. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Melakukan apa yang dapat kita lakukan dengan bekerja dengan luar biasa, dengan semangat maksimal dalam hidup ini, dan selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Asalkan kita mau tetap hidup mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, luar biasa. Ya, apa yang Dia berikan kepada kita, masa depan, harapan. Bahkan ketika kita sakit, Dia bisa menyembuhkan kita. Luar biasa firman Tuhan. Apakah engkau sedang bimbang, engkau sedang takut, engkau sedang khawatir? Di tengah-tengah ketidakpastian ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Dia Allah yang setia. Yakinlah, percayalah, kuatkan iman. Ya, tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita lihat. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan.
Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekalipun bangsa pilihan Tuhan ini dalam tawanan, dalam buangan, tetapi kita melihat bagaimana janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, hal-hal yang buruk bagi umatnya. Tetapi Tuhan berjanji, apapun keadaan umatnya ini, Tuhan selalu menyertai. Bahkan Dia memberikan hari depan yang penuh harapan, damai sejahtera, sukacita, sekalipun ada dalam penderitaan. Kepada kita juga malam hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami saat-saat ini, mari ingat firman Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu adalah firman yang penuh dengan kuasa. Dia mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Firman Tuhan itu memberikan kepastian bagi kita. Iman kita terus harus tetap kuat. Pengharapan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan menyiapkan, menyediakan rancangannya bagi kita adalah masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap kuat di dalam iman. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, renungan yang singkat yang saya bisa bagikan buat kita semua. Biarlah ini menjadi berkat sukacita buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini memberi kekuatan, kemampuan, sukacita, gairah bagi kami untuk kami tetap berjalan dengan pasti, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kuatkan kami terima firman-Mu dengan iman dan keyakinan yang sungguh. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Selamat beristirahat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.